Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وعلمه وذريته الكرام وإلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصلين المخلصين وجميع ملائكة المقربين كسلطان السلطان العلي شرف الله رضي الله عنه وسلام حسن الشافعي رضي الله عنه وكمل شعب وكمل الأنبياء رضي الله عنه ونبي خضر عليه السلام ونبي آدم عليه السلام ونبي إبراهيم عليه السلام ونبي إسماعيل عليه السلام وأم حواء وجوي حجر عليهم السلام وإلى جميع أولياء الله seluruh dunia بالوالدين ووالديات خصوصا أولياء Indonesia khususan أولياء di Selatan Jawa khususan sebagai panipal tanah Jawa Aziz Abdul Ulama Al Nasyidiyah Semasa Dunia Jawa Atas Buah wa ila jami'i ustadina wa masyayikhina wa burufirahina khususan Kiai Haji Ahmad Muhammad Sajjad Fabiruddin wa Kiai Haji Subhan Mahmud wa ila jami'i walidul kutub allati ta'alamnaha wa 'allamnaha khususan mata fi hadzal kitab أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi dawraini amin. Faslun arkanul imani sittatun an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Masih menjelaskan rukun iman yang jumlahnya ada 6. Pertama, harus iman kepada Allah dan malaikatnya. Kemudian yang ketiga, iman kepada kitabnya. Wasalisuha antu'mina bi kutubi utawi kang kaping telune sitah yang keenam iku antu'mina yen to ngimanaken sira oleh ngimani sira bi kutubihi kelawan pira-pira kitabe Allah. Maknal iman utawi maknane ngiman bil kutubi kelawan pira-pira kitab iku atas diku beneraken bi annaha kelawan sak temene kutu iku kalamullah kalame Allah al munazzali kang den iku kalamullah al munazzalu kang den turunaken oleh den turunaken ala rusulihi ing atase pira-pira utusane Allah alaihim muga iku tetep ing atase rusul as-sholatu utawi tambah rahmat ta'zim wassalamu lan keselamatan. Jadi rukun iman yang ketiga itu harus mengimani kitab-kitabnya Allah. Makna imani bil kutub atas diku bi annaha kalamullah. Makna mengimani kitab-kitabnya Allah itu membenarkan bahwa sesungguhnya kitab-kitabnya Allah itu kalamullah yang telah diturunkan kepada utusannya. Wa kulluma utawi saben-saben perkara tadommanathu kang nyimpen apa kutub ingma iku hakun hak. Segala sesuatu yang tersimpan pada kitab itu adalah hak, benar semua. Wa nuzuluha kanat maktubatan, dan juga hak turunnya kanat maktubatan alal alwah, dan kitab itu juga ada yang ditulis pada papan.
seperti kitab Taurat, atau au masmu'atan, didengar, minasam'i, dari pendengaran, bil musyahadati, dengan menyaksikan. Kama fi lailatil mi'raji, kayak seperti halnya pada waktu malam Mi'raj Rasulullah naik. Au min wara'i hijabin, kama waqa'a li Musa, atau di belakangnya hijab, seperti halnya yang terjadi pada Nabi Musa. Fi Taurati, di dalam Fituri, di dalam gunung di dalam pada waktu di gunung Sina. Au min malakin musyahidin, atau dari malaikat yang dilihat. Kama ruwiya anal yahud, kama ruwiya, yang diriwayatkan anal yahuda, sak temene Yahudi iku qalu podo takon, pada ngucap sopo Yahudi li Rasulillahi, maring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada menanyakan, ya Rasulullah, ala tukallimu waha wa tanzuru ilai. Kalau dimakna ini, ala tukallimu, ono toh ora gunuman siro, apakah kamu tidak bisa berdialek Allah ing Gusti Allah, wa tanzuru, lan ono toh ora ningali siro ilaihi maring Gusti Allah, ing kumta, lamun ono sopo siro, ono ikut nabiyan nabi, kata orang Yahudi. Berbicara dengan Rasulullah, ala tukallimu wa tanzuru ilaihi in kunta nabiyan, apakah kamu tidak bisa berbicara kepada Allah, apakah kamu tidak bisa berbicara langsung kepada Allah, dan apakah kamu tidak melihat kepada Allah kalau kamu memang benar nabi? Dan kata orang Yahudi itu menanyakan kepada Rasulullah, kama kalama Musa, kayak oleh bisa ngomong dialek ing Gusti Allah, atau kama kalamahu, kaya oleh bisa ngomong, bisa matur ing Gusti Allah sapa Musa, Nabi Musa. Wanadoro, kemudian ningali sapa Nabi Musa ilaihi maring Gusti Allah. Akhirnya Kanjeng Nabi jawab, waqala, dijawab sapa Kanjeng Nabi, lam yangdur, itu tidak dapat melihat Allah. Temurun opo ayat, wa maka nali basyarin ayyukan limahu illa wahya. Wa makana, lan ora ono iku li basyarin kedue menungsa, opo ayyukan limahu, ing yento gunemi, yento gunemi sopo Allah, langsung dialek langsung karo Gusti Allah, ing basyar illa wahyan, kecuali wahyu. Orane wahyu, au min wara'i hijabin, atau di belakangnya hijab itu, atau ayursila, ngutus sopo Allah rasulan ing utusan, fayuhanuli, teka akan wahyu sopo rasul, biidnihi, dengan izinnya Allah, ma ing sesuatu ya sya'u kang karep sopo Allah. Sampai Rasulullah menjelaskan, tidak ada manusia yang langsung dialek langsung dengan Allah kecuali itu adalah wahyu. Mungkin bisa manusia itu bisa langsung dialek kepada Allah kalau hijabnya seseorang itu dibuka. Sebab Allah itu kalimu, Allah itu mempunyai sifat kalam, yang kalamnya Allah tidak mungkin berhenti. Sama seperti kita, kalau kita sudah berbicara, dunia selesai, baru kita berhenti. Kadang juga kita berbicara bukan pada tempatnya, itu dimarahi. Kalau kalamnya Allah terus tidak akan terputus, kecuali orang itu dibuka hijabnya akan mendengar kalamnya Allah. Kalau seseorang itu sudah mendengarkan kalamnya Allah, itu tidak mau mendengar kalam
tidak mau mendengar kalamnya makhluk. Sebab kalamnya makhluk seperti angin, seperti kalamnya manusia, seperti suaranya mobil, suaranya mesin, suaranya motor. Itu kalau orang sudah mendengarkan kalamnya Allah, tidak mau mendengar semua itu. Karena tidak bagus. Kalau mendengar kalamnya Allah itu sangat indah. Tidak mau mendengarkan selain kalam kecuali kalamnya Allah. Kalau orang itu sudah melihatnya. Kalau orang itu sudah mendengarkannya. Dan bahkan melihat Allah, bahkan belum melihat Allah, baru nur yang keberapa itu Nabi Musa mukanya tidak bisa langsung dilihat oleh mata telanjang, dengan mata telanjang. Kalau kita melihat matanya Nabi Musa langsung buta. Makanya Nabi Musa selalu ditutupi. Mukanya mengeluarkan cahaya sebab melihat nurnya Allah. Itu yang lapis berapa belum benar-benar melihat zatnya Allah. Apalagi kalau kita sudah melihat zatnya Allah, itu akan merasakan kenikmatan yang tiada tara. Bahkan di surga nikmat yang paling nikmat kalau sudah melihat Allah, kalau sudah melihat zatnya Allah. Dan kalau di dunia seperti ini tidak akan bisa. Apalagi melihat, mendengarkannya saja itu tidak mampu. Kemudian firman-Nya Allah yang ada di dalam Al-Quran itu lafaz yang dilafazkan, tapi maknanya itu adalah kalam Allah. Fayuha bi'idnihi ma yasha. Qala dawu sapa as-Suhaimi. Kata Imam Suhaimi fi tafsiri dzalik, di dalam mentafsiri ayat wa ma kana li basyarin ayyukallimahu illa wahyan. Ai ma sahha ora sah li basyarin kedue menungsa opo ayyukallima yen opo ayyukallimahu yen to gunemi ing basyar sapa Allahu Gusti Allah. Tidak sah. Alasannya apa? Illa ayyuhiya, kecuali mendapat wahyu dari Allah. Kecuali ayyuhiya, kecuali yang to paring wahyu sapa Allah ilahi maring basar. Wahyan kelawan rupa wahyu ay kalaman khofian kang samar. Itu kalau kita memahami kalamnya, kalau kita memahami kitab-kitabnya Allah, itu termasuk kalamnya. Sudah dijelaskan bahwa ma'nal iman bil kutub at-tasdiqu bi annaha kalamullahi al-munazzal ala rusulihi alaihi wassalatu wassalam. Kemudian kalamnya Allah mata domanathu hakun. Kalau kita mengimani makna daripada iman, mengimani kitab-kitabnya Allah, itu membenarkan bahwa kitabnya Allah itu adalah kalamnya Allah. Jadi diterangkan lumayan sedikit mendetail masalah kalam Allah. Kalau kitab yang perlu diimani, di sini far'un qala Sulaiman al-Jamal wa 'anil Harsi bin Hisham annahu sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kaifa ya'tikal wahyu faqala sallallahu alaihi wasallam ahyanan ya'tini bi mithli salatil jarasi. Jarene Syekh Sulaiman, Imam Sulaiman al-Jamal dari Haris bin Hisham. Haris bin Hisham menanyakan, annahu sa'ala Nabiya sallallahu alaihi wasallam kaifa ya'tikal wahya. Menanyakan bagaimana datangnya wahyu itu. Kanjeng Nabi Rasulullah menjawab, ahyanan piro-piro mangsa ya'tini teka opo wahyu ing ingsun fi misli solatil jarosi ing dalem madani suarane kelteng. Ada kalanya seperti itu. Apalagi memahami kitab yang jumlahnya ada 104. Kalau di sini tidak boleh mengatakan bahwa kitabnya Allah yang diturunkan di dunia
itu hanya 104 tidak boleh. Makanya wal haqqu utawi kang hak yang benar iku adamu hasril kutub. Hasril kutub ora anane ora kena ngitung piro-piro kitab. Ora kena ringkes piro-piro kitab fi adadi muayyanin ing dalem wilangan kang den tentuaken. Berarti fala yuqalu tidak boleh diucapkan opo anhasa atau meneh kutub iku mi'atun innawa iku mi'atun wa arba'atun ana 104 fakot mongko halif loko. Tidak boleh hanya mengatakan bahwa kitabnya Allah yang diturunkan itu totalnya 104. Kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir itu ada pembagiannya. Kitabnya Nabi Sis, kitabnya Nabi Ibrahim, kitab Suhuf Musa sebelum kitab Taurat turun. Di total nanti jumlahnya ada 100. Tapi tidak boleh mengatakan hanya 100 jumlah tertentu saja. Hanya 104 tidak boleh. Makanya di sini diterangkan li annaka krono sak temene sira, karena sesungguhnya kamu ida tataba'at ing dalem nalikane niti-niti sira ai fatashat ing dalem mongko ing dalem nalikane niti sira ar riwayati ing pira-pira riwayat tajiduha mongko nemu sapa sira ing riwayat atau ing kutub tablu kang tumeka apa kutub arba'ata wa tamanina ing papat punjul 80 wa mi'atun malah 148. Makanya fayajibu mongko wajib, bahkan hanya fayajibu mongko wajib apa i'tiqadu anna Allah ta'ala anzala kutuban minas samai alal ijmal. Maka yang wajib meyakini bahwa sesungguhnya Allah menurunkan beberapa kitab dari langit alal ijmali secara global. Akhir yajibu akan tetapi wajib ma'rifatul kutub al arba'ati. Akan tetapi yang wajib lagi mengetahui beberapa kitab yang 4 tafsiran dengan secara terperinci. Wahya utawi arba'ah kitab yang 4 itu iku at-Tauratu kitab Taurat. Sayyidina kedua nabi kita, Sayyidina kedua bendoro kita rupane Musa. Wa Zabur lan kitab Zabur iku li Sayyidina kedua gusti kita rupane Daud. Wal Injil li Sayyidina Isa. Wal Furqan lan kitab Al-Qur'an li khairil khalqi kedua bagus-bagusnya makhluk rupane Sayyidina bendoro kita rupane Muhammadin kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alaihim ajma'in. Titimun ay hada utawi iki titimun. Ini perkara yang penting yang harus diperhatikan. Ruqya min hadisi Abi Dzar, diriwayatkan dari hadisnya Abu Dzar. Qala dawuh sopo Abu Dzar kultu matur sopo ingsun ing dawuh kultu ya Rasulullah kultu matur sopo ingsun ya Rasulullah utusane Gusti Allah mama mongko utawi opo iku kanat tinemu opo suhuku Ibrahim suhuke Nabi Ibrahim. Apa yang ada di dalam kitabnya Nabi Ibrahim ya Rasulullah? Karena Abu Dzar menanyakan kepada Rasulullah. Kala jawab sapa kanjeng Nabi. Kanat ono opo suhufu Ibrahim. Kullu hayo sekabiane suhuf ono iku amtalan kalam misal piro-piro contoh. Minha iku setengah saking suhuf ayyuhal malik al-musallid al-mubtalil maghrur. Jarene kanjeng Nabi di dalam kitab suhufnya Nabi Ibrahim itu beberapa kalam contoh
kalam perumpamaan. Minha dari suhufnya Nabi Ibrahim, setengah dari isinya kitabnya Nabi Ibrahim. Ayuhal malik, hei raja, al-musalliti kang merintahi, al-mubtali yang dapat, yang dicoba, al-maghruri yang terbujuk. Ini saat temene ingsun iku lam ab'atka, ab'ata yab'atu ya, lam ab'atka orang ngutus sapa ingsun ing sira litajma'a krana arae ngumpulaken sira ad-dunya ing dunya, ba'daha ing rupane ba'daha setengah dunya, ala ba'din ing atase setengah kanggone. Ini menasehati kepada raja, ayuhal malik al-musallit al-mubtali al-maghrur, inni lam ab'atka litajma'ad dunya ba'daha ala ba'din. Bahwa sesungguhnya saya diutus kepada kamu supaya kamu tidak mengumpulkan harta dengan berlebihan. Kemudian dilanjutkan walakin ba'istuka walakin ba'istuka angin tetapine walakin bu'istuka angin tetapine den utus sapa ingsun ing sira litarudda supaya nolak sapa sira ani saking ingsun dakwatal madlum. Makanya di dalam kitabnya Nabi Ibrahim, saya diutus supaya menolak doanya orang yang telah didolimi. Fa ini di dalam kitabnya Nabi Musa, fa in di dalam kitabnya Nabi Ibrahim, fa ini la aradduha, karena saya itu tidak menolak doanya orang dolim. Walau kanat min fami kafirin, walaupun doanya itu dari mulutnya orang yang kafir. Makanya kita jangan suka mendolimi orang lain meskipun orang itu kafir, apalagi orang itu mukmin. Didolimi bahkan dikata-katain yang tidak pantas sampai orang itu sedih, akhirnya berdoa kepada Allah. Ini doa yang tidak ada hijabnya. Bahkan langit 7 itu terbuka. Doanya orang dolim itu tidak tertolak. Fa inilah aradduha walau kanat min fami kafirin. Walau kanat lan senajan ono opo dakwah donga ono iku min fami kafirin, saking cangkeme wong kafir. Apa maning lisane wong Islam. Apa maning keluar dari lisannya orang yang mukmin. Kalau didolimi, doanya itu sangat mustajabah sekali. Makanya jangan kita diusahakan tidak mendolimi orang lain. Wa min halan iku setengah saking isine kitab Nabi Ibrahim. Wa alal akil utawi dawu wa alal akil. Wa alal akil ing atase wong kang duweni akal. Ayakuna wa alal akil lan iku ing atase wong kang duweni akal, seyogianya bagi orang yang punya akal. Ayakuna utawi yen to ono iku lahu kedue orang yang punya akal apa saatun waktu yunaji kang munajat sapa akil biha ing dalem saat robahu ing pangerane akil. Seyogianya orang yang punya akal itu harus menyisakan waktu, menyempatkan waktu untuk munajat kepada Tuhannya Azza wa Jalla. Wa sa'atun yuhasabu biha nafsahu, dan menyempatkan waktu untuk muhasabah, menghitung diri. Wa sa'atun, dan menyempatkan waktu, membagi waktunya, yatafakkaru biha sun'allahi ta'ala. Berarti waktu dibagi menjadi berapa? Sa'atun yunaji fiha rabbahu, wa sa'atun yuhasabu fiha nafsahu, wa sa'atun yatafakkaru fiha sun'allahi ta'ala.
Kemudian yang kelima, wasa'atun yakhlu ayatajarradu biha lihajatihi minal mut'ami wal masyrab. Dan waktu yakhlu kang nyepi sapa akil ayatajarrud tegese nyepi biha di dalam waktu saat lihajatihi krana hajate saat minal mut'ami saking panganan wal masyrubi lan minuman. Nyepi di dalam waktu karena hajatnya dari makanan atau minuman. Kongkon tirakat artinya sepi dari itu. Wa minha wa 'alal aqil alla yakuna tami'an. Bagi orang yang berakal seyogianya ayakuna tami alla yakuna yanto ora ono sopo akil ora ono iku tomian, bukan orang toma tapi aimu amalan. Jangan banyak, jangan panjang angan-angan. Illa fisalasin, boleh mengangan-angan, boleh punya cita-cita, mengangan-angan ke depan itu boleh, kecuali di dalam 3 perkara. Pertama, tazawudin, ngalap sangu lima'adin krono kanggo akhirat, wa maromatin lan bagusi lima'asin maring pangapu jiwa, pengupo jiwa, artinya kerja sing apik, waladatin lan enak-enak, mangan enak ya perlu, tapi fi ghairi muharramin kang ora den haramaken. Mangan sate ya perlu, mangan duren ya perlu. Tapi kalau kita sudah dilarang, sebelum kita dilarang oleh dokter berhenti makan durian, ya makan. Tapi kalau sudah dilarang, jangan tidak kena inyong, kena asep. Oh, asep tekan merit begini langka. Aduh. Berarti ngentoma yang bolong habis ya. Mudah-mudahan di lain waktu begini ya saya ya. Makan enak-enak tidak apa-apa, yang penting ghairu muharramin, ghairi muharramin, yang tidak diharamkan. Qauluhu maromah wa minha, itu menjelaskan lafadznya. Adapun maromah yang tasidmirnya itu nggak usah dijelaskan. Wa minha wa 'alal aqil ayyakuna basiran bi zamanihi mukbilan ala sya'nihi hafidat lisani. Bagi orang yang berakal seyogianya waspada bi zamanihi, dengan zamannya, mukbilan yang akan datang. Makanya kita juga harus waspada mengkampanyekan ubing, jangan sampai kita terjajah oleh HP. Kalau kita kumpul-kumpul itu tidak boleh selalu main HP. Perhatikan sekitar kita, bagaimana kabarnya, kamu sekarang di mana, kabarnya gimana, sehat atau tidak, kamu sekarang kerja apa, apakah kamu sudah makan apa belum, ditanyakan. Sekarang kamu tinggal di mana, jangan diundang, monggo pada kumpul, tapi ketika kumpul pegang HP sendiri-sendiri, tidak diperhatikan yang dekat, yang jauh diperhatikan, yang dekat ditinggalkan, atau yang dekat dicueki. Itu penyakit kuping, mulai kuping. Harus bisa menjaga itu. Lalen lokalan. Lalen lokalan. Kalau kita membahas lokalan tidak usah di HP, tapi langsung tanyakan kepada orang. Wa minha. Nah, ini suhufnya Nabi Ibrahim. Kemudian kama qala Ibnu Hajar bi Fathil Mubin qala Abu Darin Aidon qultu ya Rasulullah. Di dalam sama seperti halnya keterangannya Ibnu Hajar di dalam kitab Fathil Mubin, qala Abu Darin Aidon seperti di atas, qultu ya Rasulullah. Qultu ya Rasulullah, pemakanat suhufu Musa. Apa yang ada di dalam kitabnya Nabi Musa? Qala kanat kulluha ibarat bi kasril aini wa fathil ba'i.
iku jam'u ibratin. Isinya apa saja? Isinya kitabnya Nabi Musa itu mawa'idho, piro-piro pitutur. Makanya wa minha, sebagian isinya kitabnya Nabi Musa, ajibtu liman ayqana bil maut kaifa yafrahu. Jarene di dalam kitabnya Nabi Musa, ajibtu, heran nyong, liman bagi wong ayqana kang yakini sapa man, kang yakinaken sapa man oleh yakinaken maut kelawan anane pati, kaifa hale kaya apa yafrahu bisa bunga sapa man, meyakini dengan adanya mati, tapi orang itu selalu cengengesan, tidak berpikir apa nanti yang dibawa kita setelah kita mati, atau apa yang dibawa orang mati. Wah juga takon tebak-tebakan, gajah mati meninggalkan gadingnya, macan mati meninggalkan belangnya, gajah mati meninggalkan gadingnya, apa yang dibawa orang mati? Berarti kan plesetan sing digawa wong mati, gawak damar kiep-kiep. Artinya gawak ceprik, anak anginnya akeh, ya berarti mati. Tapi pada hakikatnya orang yang dibawa mati ya amal. Amalnya sampean, ketika amalnya sampean banyak, berjuang apa saja, berjuang menjadi panitia, didasari dengan keikhlasan, insya Allah bisa menjadi min salamati adabil qabri. Mudah-mudahan lantaran berjuangnya kita menjadi kepanitiaan pembangunan pondok pesantren itu menjadi selamatnya kita nanti di akhirat. Allahumma amin. Kemudian di dalam kitabnya Nabi Musa, apalagi yang diherankan, ajibtu, herannya, liman kadwe wong aikona kang yakinaken sapa man binari kelawan anane neraka, tapi kaifa hale kaya apa yadhaku gelem gemuyu ngakak-ngakak sapa man, yakin anane neraka tapi esi gelem gemuyu ngakak-ngakak ora apa-apa, dengan alasan, dengan tendensi saya mensyukuri nikmatnya Allah. Ajibtu, heran sopo ingsun liman kedue wong, liman bagi orang ayakona yang yakini sopo man bil hisabi kelawan anane hisab, sumala ya'malu ora gelem ngamal sopo man. Makanya saya heran di dalam kitabnya Nabi Musa, saya heran kepada orang yang meyakini adanya hisab tapi orang tersebut tidak mau beramal. Itu di dalam kitabnya Nabi Musa. Wa fi Taurati, di dalam kitab Taurat, ya Ibna Adam, mudah-mudahan kita dipertemukan besok Sabtu lagi yang akan datang, diberi kesehatan, diberi umur panjang, kesempatan kita sambung lagi. Wa fi Taurati, ya Ibna Adam, la takhaf min sultanin. Wallahu a'lam bishawab. Barakatul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim.